aku tuh pengen jadi soleha buat ngebayar dosa-dosaku ke ibu. Harus. Itu tuh kacau banget rasanya. Itu bagus. Aduh, Nggak apa-apa. gini amat gue jadi anak gitu. Iya. Adik. Ayah, Iya apa dek? ayah masih inget nggak ini foto apa? Aduh, ini waktu kita jalan-jalan ya, di mana Iya, nih dek? ini kayak Perth deh. Oh di Perth ya, benar, Zaman benar. dulu. Lucu ya kalian, lucu banget nih. Cantik-cantik anak ayah luar biasa. Dulu aku ngeselin gak sih Iya. masih kecil? Susah ngunyah ya katanya. Iya benar. Ngeselin sih enggak ya, maksudnya waduh, anak dua-duanya tuh yang satu kakak, yang tuh adik. Jadi dua-duanya sangat kita harapkan ya. Ya adik waktu kecil itu emang apa, makannya susah, terus agak pendiam, terus dia agak jealous sama kakaknya gitu ya. Ya biasalah anak kecil gitu, Adik tapi kakak. lucu bener. Tapi ya so perfect ya kalian ya. Insya Allah. Jadi ini jalan-jalan di Perth, kita emang biasa kalau ada rezeki ya apa, selain umroh ya itu apa ya, jalan-jalan itu ke mancanegara lah ya. Ini kayak waktu Ibu ada syutingnya syuting PH juga kalau nggak ya? salah. Di Perth. Waktu itu kan ibu bikin program, dia punya usaha perfilman ibu waktu itu, salah satunya bikin sinetron kalau nggak salah. Dia supply berbagai TV tuh, dan ada yang ini di Perth tuh kalau nggak salah yang main tuh Ari Siasale sama Nia. Nia Zulkarnain tadi. Iya. Iya. Apa antara Perth sama apa gitu juga. Antara Jakarta dan Perth gitu. Iya, aku inget. Iya. Dulu tuh apa ya, masa kecil aku tuh aku inget sering diajak ayah ibu kerja. Iya. Kita kemana-mana sih emang ngajak anak kalau urusan ayah show atau bisnis ayah, ibu juga begitu ya. Emang tapi 55 tahun pertama tuh lebih banyak sama ibumu kamu. Iya. Ibu digendong kemana-mana gitu kan. Aku lihat fotonya. Sama kerjanya. Kayak dulu tuh kecil aku nyari Jadi ibu terus ya. Emang ngintil ibumu terus gitu lah. Masya Allah. Jadi Kangen ibu banget emang ibu. luar biasa gitu sama anaknya. Ayah, aku kan sekarang udah dewasa nih. Kakak juga udah dewasa. Ayah suka kangen gak sih masa-masa kita kecil gitu? Banget. Jadi emang dulu ya ayah terus terang, waktu pertama kali menikah sama ibumu, kalau ditanya tuh mau punya anak mau banyak gitu, laki-laki semua. Itu jadi ayah nggak punya referensi anak perempuan gitu lah, karena maunya main sama ayah. Tapi keluarnya aku sama Main kakak bola. ibu. Keluarnya pertama kakak, mungkin keduanya ini perempuan juga. Dan abis itu kan ibu karena emang sulit apa proses kalian berdua tuh prosesnya tuh wajar dua-duanya gitu, tapi kelihatan ibu tuh kasihan sekali gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk kita cukup dua aja gitu loh. Nah dari situ ya ayah tuh 5 tahun pertama makanya banyaknya ibu terus lebih banyak gitu. Ayah menyesuaikan diri, tapi begitu lewat dari 5 tahun ayah kehilangan momentum kalian waktu kecil tuh, kok lucu-lucu banget ya. Cantik-cantik anak ayah tuh gitu, lihat lucu-lucu bener, ini perfect banget ya anak gua gitu kan ya. Jadi kayak ayah apa ya, melakukan membalas waktu yang hilang gitu. Jadi di atas 5 tahun tuh ayah banyak kalian tuh berkegiatan sama-sama ayah gitu loh. Termasuk musik kan, akhirnya kalian suka sama musik juga. Sekarang jadi musisi gitu kan ya, dua-duanya gitu lah. Itulah jadi emang ya orang tuh memang ada pengalamannya masing-masing ya. Kalau saya sama keluarga kita tuh kayak begitu. Jadi ayah akhirnya accept, menerima itu, dan bahkan ayah yakin Allah memberikan yang terbaik buat saya, anak perempuan yang luar biasa nih dua-duanya. Padahal biasa aja sih aku. Oh enggak, luar biasa kalian. Luar biasa. Ayahnya soalnya keren. Iya. Karena ayah juga banyak belajar dari adik kan. Iya, ayah kalau ini kok ada begini, ayah jangan begini, ini begini. Oh bener juga nih anak gua. Jadi emang ayah terbuka kalau soal itu ya, karena emang nggak ada orang yang paling tahu segalanya. Tapi emang ayah pengen berkembang terus lah, ya kan. Apalagi sesuai usia ini harus lebih banyak kayak ilmu mengenai agama ini kan.
selain ibu yang paling utama itu ya, karena ibu mendalami begitu banyak ya kalau soal ilmu agama, syariah dan sebagainya. Kalian juga begitu, ayah lihat. Aku biasa aja sih. Enggak, adik bagus deh. Tambahin tapi jangan puas sampai segitu. Enggak, aku Ya. masih jauh. Ayah suka ngeliat environment kamu kayak begini. Ya, Ini teman-teman sama dompet Dede, duafa ngajak duafa. kebaikan terus. Dulu sebelum kalian lahir mungkin aku udah di sini juga sama istri saya gitu loh. Itu dari Semua tahun berapa kegiatan. sih? Awalnya ayah waktu itu kayaknya ayah tuh pernah beberapa kali Iya, berkegiatan sama ibu ya. Pak Parni Hadi, iya Tahun benar. Pertama kali 99. Jadi pertama kali Dede dibangun. Ayah lupa ya tahun berapa ya. Mungkin ada sini teman-teman tahu deh. Tapi ya kita udah tertarik gitu untuk bisa berkegiatan di dalamnya, karena ini kan kegiatan sosial, apalagi keislaman seperti ini ya, maksudnya efeknya buat kita tuh sangat kerasa banget gitu loh, manfaatnya gitu ya. Ibu yang ngajak sih, ibu yang sangat apa ya, peduli, empati dia terhadap masalah-masalah keislaman, syari dan sebagainya tuh tinggi banget gitu. Dan keingintahuannya dan apa kepesertaannya mengenai semua kegiatan itu tuh. Kita jadi ya sampai keliling Indonesia lah. Setiap kali kalau kita ada momen-momen komersil juga, misalnya ada film, ada show, kita ikutin juga sebisa mungkin gitu, teman-teman dari Dede ini, karena kita ngelihat pada saat itu sih yang terbaik, yang terbesar, yang terprofesional ya pengelolaan dari semua zakat, infak, sedekah dan sebagainya gitu loh. Dan terdepan gitu, begitu ada apa musibah selalu ada Dede di situ. Jadi sangat terpercaya, jadi kita enak bener kalau gitu. Wow, masya Allah. Ayah waktu aku sama kakak kecil, ayah tuh pengen kita gedenya jadi kayak gimana sih ya? Ayah sih percaya setiap zaman tuh ada cita-cita masing-masingnya ya. Maksudnya zaman ayah bercita-cita seperti ini. Kayak dulu kan ayah pertama kali cita-citanya pengen jadi musisi doang. Tapi dalam perjalanannya gitu, karena orang tua suruh sekolah dan sebagainya, begitu udah S1 kepikiran juga, oh ini sayang ilmu nggak dipakai nih, ilmu bisnis ayah kan jadi ya berbisnis juga lah, ternyata manfaatnya luar biasa gitu loh. Jadi memang cita-cita tuh sesuai dengan kognisi kita pada saat itu gitu loh. Tapi alhamdulillah pada saat itu ya bisa menyesuaikan diri ya, karena kalau menurut pengalaman ayah, kita mau jadi apapun kalau kita paham mengenai ilmu entertainment ini luar biasa ya, karena ilmu entertainment ini menurut ayah S2 ayah tuh bikin bukan skripsi, apa kalau S2 tuh ya, tesis ya, propertainment. Jadi membuktikan bahwasanya entertainment itu udah embedded gitu loh terhadap properti itu sendiri. Dan ternyata bukan hanya properti aja, semua jasa juga ya, produk dan jasa itu ada unsur entertainmentnya di situ, yang merupakan hal yang paling utama untuk supaya produk itu bisa berjalan, dikenal dan sustain gitu loh. Itu ya bisa buktiin tuh, banyak teori-teori yang mendukung itu. Tadi kalian pertanyaannya Pak, kamu ya mengharapkan tuh jadi apa? Kan sekarang aku kayak gini nih. Iya, Ade sih sebenarnya anak ayah talentnya luar biasa dua-duanya. Kita hanya berusaha untuk memberikan fasilitas sekolah yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya. Kalau Ade kan pengennya waktu itu ke Malaysia ya. Which is, waduh, ayah surprise juga, maksudnya kaget lah, ini gimana nih anak perempuan gitu ya? Jauh. Pertama kali kamu pergi, ayah kehilangan separuh nyawa aja juga waktu itu. Mungkin aku bertanggung jawab. Iya betul, tapi nggak aneh-aneh. ya, benar itu jelas. Maksudnya ayah juga tahu kalian itu, dan ya untung ya di sekolah di situ kamu punya wawasan yang luar biasa, juga bisa memperdalami Islam secara environment di sana lebih baik juga ya, ngelihat gitu ya, sampai bisa kamu jadi seperti ini. Tapi pada saat itu ayah tuh nggak ngerti, karena semua ada zamannya. Setiap orang tua kan dulu juga, ayah juga begitu. Kamu kalau ngamen mau jadi apa gitu kan? Nah ternyata berawal dari ngamen, main film,
paham terhadap entertainment masuk ke produk jasa apapun sangat suitable gitu lah. Itu mempunyai kekuatan utama untuk kita membuat satu konsep produksi yang kita bikin gitu. Nah, Ayah percaya juga animasi juga begitu walaupun gelap. Ini gimana mau jadi apa gini apa tapi dia mau ya tentunya. Ayah nggak pernah maksain kan, Adek jadi dokter, nggak pernah kan, Adek jadi apa, pokoknya Asal semua yang bertanggung kamu passion, yang kamu mau, Ayah fasilitasin lah gitu. Dulu kamu kan lihat Ayah main drum juga, pengen punya drum, begitu dibeliin drumnya udah nggak dimainin lagi sampai sekarang gitu. Sekarang udah dikasih orang. Akhirnya dia passionnya di bidang ada keyboard sama ibu dia jadi piano juga dan sebagainya. Akhirnya di situ kamu gitaran sendiri ya. Sekarang gambar sama jualan. Betul. Jadi nah pada saat itu Ayah nggak tahu, kita fasilitasin aja. Tapi emang bergulir dengan waktu akhirnya kamu sekarang bisa, alhamdulillah bisa punya karya ya, punya bisnis juga ya kan. Tinggal dioptimalin aja gitu kan. Asalnya kan dari itu kan, panjang perjalanan kamu di dunia animasi kan. Begitu sampai di sini juga, Ayah, Ciki mau pulang gitu. Mungkin kamu takut ya, Ayah ada apa-apa gitu, pengen deket Ayah gitu ya. Pengen deket Ayah ibu. Oke, pulang udah gitu bikin perusahaan ya animasi. Tapi nggak berhasil. Ya, nggak apa-apa. Ya hidup emang begitu. Aku banyak gagal juga ya di hidup, cuman aku mencoba terus jalan. Itu proses aja. Karena emang manusia tuh kalau belum gagal itu ya belum bisa sukses bener. Kalau kita udah pernah gagal atau sering gagal dan kita bangkit terus, itu baru suksesnya akan terasa lebih optimal, lebih berbobot. Mungkin aku rada aneh ya. Aku tuh bukan orang yang aim sukses gitu loh. Aku cuma kalau di film Finding Nemo itu kayak just keep swimming, yang penting jalan, bertahan gitu. Jadi kayak sukses tuh nggak pernah bener-bener aku aiming gitu ya. Mungkin aku nggak segitu kompetitifnya ya jadi orang ya. Cuman emang kalau orientasi manfaat aku mencoba dan makin kesini ya kadang-kadang aku paham untuk bisa menebar manfaat ya. Ya sebaiknya kita sukses, maksudnya kalau makin sukses tuh makin bisa menebar banyak manfaat. Cuma mungkin there's something rada ini ya sama aku ya, a little different gitu. Aku nggak gitu berambisi gitu, nggak tahu deh kenapa. Ya karena apa udah lewat ya masanya ya? Belum juga, maksudnya. Apa emang aku yang rada aneh aja? Iya betul. Hal-hal seperti itu kan ayah melihatnya setiap manusia itu berproses terus. Jangan dipaksakan dia harus melakukan ini menjadi ini dan sebagainya gitu ya. Karena biar bagaimana dia yang menjalankan hidup dia gitu loh. Nah ayah sih ngelihat wajar-wajar aja gitu loh, sesuai sama usianya, passionnya berubah karena lingkungannya berubah. Yang kita berusaha juga untuk memberikan lingkungan yang terbaik buat kamu supaya ya kamu jadi orang yang benar-benar bisa berprofesional ya, dan juga benar mempunyai jiwa kompetisi biar gimana ya, itu penting gitu. Which is ibu kamu tuh sangat kompetitif orangnya. Iya, dan ambisi jadi mau jadi profesor hal-hal itu kayak bagus begitu banget tuh, sih. Dia paling suka dengan tantangan itu. Itu kamu dapat dari ibumu lebih banyak ya. Ya kan? Ya ayah tinggal merangkainya aja lagi gitu. Tapi kan kamu adik ngerasa juga bahwasannya di setiap proses karya kamu tuh ada hal-hal yang optimal kamu lakukan. Ya, aku pada berusaha. saat animasi kan datang ke sini kamu bawa perdamaian Indonesia Malaysia, udah gitu dulu. ada figur apa tuh yang perempuan orang Indonesia di Ipin Upin. Oh iya dulu. Itu membanggakan. Maksudnya kamu ada di Blue Ocean gitu loh. Itu kamu juga nggak bisa bilang kamu nggak kompetitif. Tapi cara kamu emang nggak bisa, tidak seperti cara orang layaknya yang standar ya, berkompetisi di Red Ocean. Kamu keluar out of the box, kamu di Blue Ocean, kamu jadi sesuatu tanpa kamu merasakan kamu berkompetitif, iya kan? Karena jadi itu kan yang namanya Blue Ocean tuh kamu berkompetisi, membuat kompetitor kamu menjadi tidak relevan sama kamu. Karena nggak ada yang bisa melakukan seperti itu. Karena kamu melakukan itu yang pertama kali, iya kan? Yang ngelihat peluang itu juga. Nah, buat ayah itu suatu hal yang
yang baik itu cerdas. Berarti adik ya kalau istilah ilmunya tuh berpikir secara strategis gitu, strategik ya. Wow, padahal aku nggak pernah mikir sampai situ. Udah gitu kamu menemukan bikin lagu sendiri, bikin band, rekaman, punya komunitas. Itu karena ya ngeliat kan? ayah sih, ayah tuh kayak paling happy kalau main musik. Emang. Terus aku jadi ketularan. Kalau itu memang apa ya? Kayak playground ayah bisa Keluarga. kayak pecicilan dan wah gitu. Iya. Dan ibu tuh seneng banget ngeliat ayah nyanyi. Iya benar. Iya, So happy ibu kita kalau tuh nonton ayah. ketertarikannya pertama ya dari ayah jadi penyanyi rock, ibu jadi artis itu ya, film ya. Ibu Ya cantik kita nggak banget bisa loh. bohong nih, bahwasannya sangat ketertarikan. Tapi lebih mendalamnya lagi ya, ayah punya cerita banyak soal ibumu itu. Wow, aku tuh masya Allah ya, aku tuh sayang banget sama ibu. Kayak aku tuh makin sayang pas ibu udah nggak ada. Gitu. Mungkin kayak tiap malam tuh jadi kayak ke flashback gitu ya, perjuangan ibu, malaikat aku dari aku kecil gitu. Aku tuh inget ya, dulu kan kita tinggal di Tebet ya, sekolah di SDN negeri tuh deket pasar PSPT, iya kan, depan rumah. Nah itu kan SD negeri biasa, dan aku tuh suka kalau guru ngajar satu arah, kayaknya konsentrasi aku tuh zaman aku kecil tuh nggak panjang. Jadi aku tuh suka gambar buku, bahkan buku temen-temen SD aku di SDN Tebet itu suka kasih ke aku buat aku gambarin, dan aku seneng. Itu bakatnya ibumu tuh gambar. Iya, juga. aku tuh lebih seneng gambar daripada perhatiin guru ngajar searah. Terus mungkin buat di SDN negeri pada saat itu tuh, ini anak nih kayak nggak gitu, kayak susah konsentrasi gitu. Tapi ibuku, pahlawanku itu, masya Allah, aku tuh inget ibu tuh kayak yakin anak ini, which is aku ini, ya bisa perform, tapi mungkin cara pengajarannya tuh kurang sesuai di SDN negeri pada saat itu. Dan aku lihat bagaimana usaha ibu memperjuangkan anaknya sampai akhirnya pindahin aku sama kakak sekolah ke Global Jaya National Plus, betul. Karena ada pelajaran art dan cara mengajarnya tuh disesuaikan dengan kecerdasan anak. Jadi mengaktifkan lewat auditori, visual, kinestetik, betul. Gitu. Dan aku tahu perjuangan ibu di saat susah, 98 juga ayah berjuang banyak, ibu sampai jualin perhiasan mahal, sampai ibu nggak punya apa-apa yang mahal. Demi aku sama kakak tetap bisa sekolah di Global Jaya. Dan aku tuh ngerasa kalau dulu aku tetap di sistem kurikulum pengajaran yang pada saat itu nggak nge-embrace anak-anak kayak aku yang demennya nyoret-nyoret, yang konsentrasinya pendek, mungkin aku nggak akan jadi kayak sekarang. Dan ibu tuh dari aku kecil tuh, di saat orang lain nggak yakin sama aku tuh yakin aku tuh bisa, aku tuh capable of doing something, cuma emang caranya rada beda gitu sama sistem pengajaran yang umur. Ya, jadi maksud aku, wah kalau nggak ada ibu mungkin aku nggak kayak sekarang sih ya. Ya itu memang kamu harus berterima kasih sama Allah, diberikan ibu yang mendekati sempurna ya. Maksudnya nggak ada manusia yang sempurna, tapi dia luar biasa karena dia mempelajari pendidikan terutama syariah ini secara terus menerus gitu, sehingga dia bisa mengerti. Salah satunya kalau punya anak seperti kamu itu bisa dia didik akhirnya jadi menjadi seseorang yang baik lah gitu. Tapi mungkin di luar cerita itu ayah cerita sedikit, karena kamu sama kakak itu kan lahirnya beda setahun persis. Sama lagi dia ininya, alhamdulillah Allah kasih tanggalnya sama. Kamu pada saat itu waktu mengandung kamu tuh dokternya nanya ini beresiko karena terlalu dekat. Tapi ibumu bilang saya ambil resiko itu. Aduh. Gitu. Jadi kalau kamu tanya diniatin bener, seorang ibu itu emang, makanya ayah selalu ngomong ibumu kalau dari gambar. Karena memang itu luar biasa perjuangan, itu hidup mati. Melahirkan tuh hidup mati, apalagi beresiko. Kamu mengandung kamu pada saat itu beresiko. Aduh. Tapi dia bilang saya
Dan dia tuh nggak mau apa tuh namanya yang dipercepat tuh kalau melahirkan tuh sesar. Jadi dia pengen ini apa tuh yang umum, walaupun prosesnya ayah ada terus kan mulai dari awal situ gitu nemenin. Wah, itu agak lama dan menyakitkan, kasihan. Tapi disitulah dia perjuangan buat anak-anak ya. Iya, waktu ibu mau ngelahirin Ya, aku. makanya ya Iya. akhirnya kamu dengan segala resiko itu kan. Adik juga kan waktu kecil kan punya asma ya, yang kita tuh dengan akhirnya Maaf, alhamdulillah aku kamu banyak sekarang bawa sehat. masalah ya. Enggak, justru Udah orang yang hebat kamu titipan Allah, Nak. Ibu mau ngelahirin aku, ibu hampir Ya, meninggal. jadi Ya Allah. anak itu kan titipan Allah. Kenapa aku gini amat ya? Keren. Aku nggak bangga juga sih soal itu. Iya, nggak boleh aja kamu punya pemikiran kayak bagaimana, tapi orang tua kamu bangga. Tapi ibu tuh fighter banget ya dari dulu gitu. Aku tuh miss banget ya, apalagi maksudnya aku tahu sih pas hidup tuh hubungan aku sama ibu juga banyak struggle-nya, hubungan ibu anak. Mungkin ego ya. Dan aku tuh ngerasa makin kesini tuh ego tuh nggak penting banget buat seorang ibu gitu. Dan aku ngelihat ibu tuh dibalik kerasnya, tegasnya sama anaknya itu tuh semua tuh Bener. ibu lakuin karena cinta. Betul. Karena cinta gitu. Dan aku tahu masa kecil ibu juga nggak mudah gitu. Ibu tuh pengen aku sama kakak tuh jadi orang yang tangguh. Bener. Emang kayak yang ayah tahu dari masa kecil ibu tuh bisa bikin ibu menjadi perempuan setangguh itu apa sih ya? Ibu dia dididik ya lumayan strict sama orang tuanya ya. Nggak seperti ayah Tangguh lebih, banget sih ibu, fleksibel orang tuanya, dikasih target aja tapi kita bisa lebih banyak diskusi. Kalau ini ya mungkin orang tuanya punya pola yang kuat gitu loh, karena anaknya tiga-tiganya perempuan, sehingga dia pengen walaupun perempuan mencapai prestasi yang optimal gitu loh. Jadi ya dari situlah dia yakin dengan pendidikan yang dia punya itu, yang dia lakukan juga kepada kalian gitu lah. Yang ayah juga berusaha untuk mengkomunikasikan supaya kelihatannya, kamu lihat dong di luar ini, jangan ngelihat ketegasannya aja gitu, tapi pencapaiannya untuk ke situ kan nantinya kalian akan nikmati juga ini buat apa gitu. Karena on the top of that, mustahil orang ada yang sukses tanpa perjuangan. Mustahil. Ya, bahkan orang gagal berkali-kali pun dia bisa bangkit lagi gitu kan ya. Dan mental seperti itu ya harus kita ajarin gitu. Karena kita berdua ini bukan orang yang menciptakan peluang gitu. Maksudnya kita bekerja yang menciptakan peluang sendiri, nggak kerja sama orang lain gitu. Nah itu yang pengalaman itu yang kita ajarin sama kalian juga begitu. Kalau seandainya kalian bekerja sendiri, maksudnya mengandalkan peluang yang kita punya gitu, sehingga menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, ya mental biar gimana harus kuat. Dengan kata lain mungkin jadi entrepreneur ya. Nah, saya lebih senang dengan istilah entrepreneur, karena entrepreneurship yang kita punya tuh background yang paling utamanya IDC itu dari art gitu loh. Gitu. Kamu tuh punya itu ya. Ayah sama ibu waktu kecil tuh cita-citanya mau jadi apa sih? Ayah sih sederhana, dulu anak band. Oh iya, ayah ngeband banget ya dari dulu sama Om Adi. Ayahnya ayah kan juga anak band. Cuman begitu dia masuk di sekolah dia ADLN gitu, ADLN itu sekolah khusus buat Akademi Dinas Luar Negeri. Begitu jadi pegawai negeri, dia berikrar dia udah nggak main musik lagi secara profesional gitu lah. Dulunya dia menang lomba nyanyi, menang apa, masalah dia juga mencipta lagu dan sebagainya, Hawaiian waktu itu zaman dia. Itu konsistensi daripada ayahnya ayah ya, Datuk Fauzi ya. Ya dia begitu dikerja sama government, 100% waktunya buat government.
Dan anaknya juga nggak boleh menikmati fasilitas yang diberikan oleh government. Sampai terakhir dia jadi duta besar, anaknya tetap harus naik bus gitu loh. Itu bukan fasilitas buat kalian, ini fasilitas yang diberikan ayah. Ini Dato saklek Ya, saklek gitu. Itu yang ayah pegang juga yang kayak begitu. Walaupun proses itu ada juga konfliknya juga pasti. Kayak anak muda kan ngerasa masa gini aja nggak boleh. Tapi sekarang udah lama ya sebelum itu ayah udah menyadari itu benar itu prinsip itu. Ya nggak ada cerita seperti gitu. Nah jadi dia tahu ayah saya tuh Datuk tuh tahu jadi musisi tuh segalanya kan maksudnya. Wah dia juga musisi. Makanya dia memberikan pilihan sama ayah. Jadi pada saat ayah kan masuk, kita nih sekeluarga harus sekolah. Dan sekolahnya tuh harus di UI. Ibu saya tuh begitu. Pokoknya kalau bukan di UI jangan nggak usah sekolah kamu. Sampai begitu dia. Karena dia punya preferensi gitu. Ada adiknya dia kawin sama satu dosen yang pintar sekali namanya Om Tato Selamet ya. Udah meninggal orangnya. Itu mungkin referensinya dari situ gitu loh. Harus di UI gitu lah. Ya kita setengah mati karena dari luar negeri kan punya standarisasi yang berbeda rata-rata gitu ya. Kalau yang pertama ke sekolahnya emang di luar negeri. Yang kedua, ketiga, empat nih kakak saya, UAD sama Bididang ya. Ya itu mau nggak mau kita mempersiapkan diri untuk masuk itu. Kalau ayah nih yang paling parah sebenarnya karena kesenangan main musik dari dia sampai tiga sendiri kita udah sama DMS sama Faris itu kerjanya main musik terus gitu loh. Aku suka band ayah zaman SMA. Iya staff gitu. Jadi emang hampir nggak kepikiran untuk bisa challenge untuk masuk UI kan waktu itu zamannya Skasu. Tapi 2 minggu sebelum itu karena di challenge begitu sama ibunya ayah juga ya kan kamu harus masuk UI gitu. Ibu bangga kamu jadi rocker tapi kamu sekolah di UI gitu aja. Simple ya. Jadi ayah hanya sekolah tuh ayah kalau boleh jujur ya ayah buat sekolah tuh buat dedikasi buat orang tua aja. Jadi, supaya ayah bisa terus main musik. Ya walaupun salah cara berpikirnya cuman itu kenyataan gitu loh. Ya pokoknya ya akhirnya 2 minggu sebelum itu ikut bimbingan tes, akhirnya dapat juga di UI gitu loh. Ya dapat di FISIP UI gitu. Maaf ya aku doang yang nggak pernah di UI ya. Ya beda zamannya, beda zaman. Ayah UI, kakak UI terus, UI, ibu ada beberapa di UI S2. Aku doang nggak tertarik UI maaf ya. Jurusan aku yang aku suka tuh nggak ada di UI. Emang benar. Maaf ya, aku rada beda. Ya nggak apa-apa, itu bicara referensi ayah pada saat itu ya. Pada saat ayah di UI ya ayah pikir udah nih mimpinya orang tua udah saya kasih gitu loh kan ya. Ayah main musik lagi, udah gitu optimal dapat beberapa penghargaan, prestasi, akhirnya ditawarin main film dan sebagainya. Nah orang tua tuh mulai berpikir juga wah ini ternyata punya kemampuan juga untuk bisa menghidupkan di situ ya. Nah pada saat penjurusan di UI kan mulai waktu dulu tuh tingkat 2 ya, sekarang udah beda kali ya. Karena sekarang juga udah ada departemen sendiri, FISIP ya, bukan di FISIP lagi sekarang administrasi niaga. Saya di bisnis administrasi. Nah sebelum masuk situ kan pilihan ayah tuh bisa masuk ke HI ya, hubungan internasional, komunikasi dan sebagainya. Pengen jadi kayak Datu, bapaknya ayah. Kalau itu kan mau jadi diplomat. Iya dulu. Terakhir kan Datu jadi dubes. Pengen lah jadi dia kan referensi orang tua yang ideal ya orang tua. Terus satu hari sebelum milih penjurusan itu, Datu tuh khusus dalam begitu sibuknya dia dari luar negeri. Ingat waktu itu di Kuala Lumpur dia. Dia datang sehari untuk tidur sama ayah, ngobrol sambil tiduran tentang ini masa depan. Oh ya. Kamu mau ambil jurusan apa katanya? Hubungan internasional ayah. Kenapa? Biar kayak ayah kita. Udah kau pikirin nggak katanya? Bener-bener. Sekarang kamu di musik udah berapa penghasilan kamu gitu? Prestasi seperti apa? Ceritalah. Segini sekali show segini. Itu gaji pegawai negeri sebulan. Kamu siap nggak katanya gitu loh. Mikir kan? Saya mikir. Saya pengen jadi kayak ayah saya gitu kan. Dia dibilang the singing ambassador waktu itu kan.
Akhirnya saya kembalikan, ya pokoknya ayah, kamu harus mengambil keputusan. Kalau menurut ayah sih, itu jangan ditinggalin, karena dia dulu ngerasa udah ninggalin seni Musik. sama sekali gitu loh, secara profesional sih. Dia hanya melakukan itu ya untuk tujuan-tujuan entertainment, untuk diplomasi aja. Aku disuruh cari pilihan gitu. Akhirnya aku pikir, ya udahlah, kalau emang kamu masih berat, masih mau di bidang seni ini, gak apa-apa. Sekarang seni ini udah bisa punya penghasilan yang bisa lebih dihargai. Ini buktikan seperti ini. Coba ada departemen lain nggak yang kamu tetap bisa main musik, tapi kamu punya masa depan, punya skill juga yang lain. Akhirnya saya pilih bisnis administrasi. Dan S2 ayah di ekonomi lagi kan, di UGM ambil strategik. Jadi emang ya itulah perannya orang tua luar biasa. Dia kasih pencerahan gitu sama ayah. Anak-anak pada saat itu kan cita-citanya kalau dia senang sama bapaknya kayak bapaknya lah gitu. Tapi ya aku dia main musik karena aku lihat ayah sih. Betul. Simpel banget. Ayah buka wacananya. Iya. Karena dalam bermain musik tuh sebenarnya kita bisa masuk ke kemana aja bidang-bidang yang membutuhkan ide yang luar biasa gitu. Ya. Jadi akhirnya ya ayah masuk itu, dan ya sekarang ayah bisa memanage sendiri urusan-urusan ayah. Makanya kalau seandainya dibilang entertainment dengan bisnis ayah sekarang di properti, apa hubungannya? Jelas hubungannya banyak banget. Ayah yang menentukan ide nih, proyek apa yang bisa dilakukan, desainnya seperti apa. Itu karena kita seniman, gitu kan ya. Networkingnya bagaimana, financingnya gimana, kan manajemen kita belajar. Jadi itu kalau digabung itu sangat luar biasa. Jadi wahai seniman, jangan berhenti, maksudnya jangan mengkerdilkan diri sendiri. Kalau kita musisi ya cuma ngamen gitu loh. Enggak, itu pilihan. Kalau emang begitu ya so let jadi seperti itu aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya mimpi lebih besar sama itu, wah luar biasa. Karena setiap orang yang sukses, yang punya legacy, pasti dia punya kualitas kesenimanan yang tinggi. Let's say Ciputra ke lukisan, siapa banyak yang lain-lain juga seperti itu. Jadi sampai faktor tertentu achievement dia mempunyai kotak kanan gini, kebutuhan yang luar biasa ya, ide-ide yang luar biasa yang terkait dengan seni biasanya. Itu dibuktikan kenapa setiap profesi itu kalau ditambahin seni itu menjadi lebih kualitas dan lebih besar gitu. Wow. Itu. Aku tuh sempat mikir kayak aku di keluarga ini terlalu seniman deh. Iya. Makanya aku tuh ngikutin, kayak ibu kan pengen anak-anaknya tuh minimal S2 karena akan ngaruh ke cara berpikir kan. Alhamdulillah kalian udah ya dua-duanya. Iya, aku tuh sebenarnya nggak pengen S2, cuma aku tuh cuma pengen nyenengin ibu. Gak apa-apa. Itu kayak ayah juga kan ceritanya. Ayah Iya sekolah nih buat orang tua ayah gitu. Yang penting oke, aku lakukan apa yang kau mau. Aku sebenarnya pengennya sih gambar, main musik. Begitu ayah udah lulus, ilmunya iya sih, Masya Allah. Ilmunya bermanfaat ini. Iya. Ayah mulai dari S1 bisnis administrasi gitu langsung ke ekol, wah makin bermanfaat ayah ngeliatin. Masih bisa langsung dipaduin dengan passion ayah dengan karakter dan kemampuan yang ayah punya. Jadi ya itu yang ayah ceritain sama kamu. Jadi kamu nggak harus melalui diri sendiri, iya kan? Kalau ayah menemukan diri sendiri dengan cara seperti itu prosesnya. Karena waktu itu orang tua tuh banyak berpikir sangat pragmatis. Oh, kamu lulus dari UI jadi karyawan di sini, gitu kan? Zaman dulu ya? Iya, zaman dulu kok jadi pegawai tuh, waduh, top lah. Nyari mertua juga gampang. Kalau ayah kan susah. Tapi ayah dulu dilepas anjing. Betul. Jadinya kayak gini. Ayah kabur. Tapi ayah tahu loh. Iya. Tante Nas pernah bilang ke Om Gilang, kalau papa masih hidup, opa masih hidup, Om Gilang mungkin nggak. Betul, nggak diterima ya. Karena ayah yang pertama kali ya masuk ke 3 darah tuh mereka kan. Opa India banget sih. Iya. Orang kaya, Pertamina, kata anaknya 3, cantik-cantik. Ayah yang pertama itu yang membuka wacana dia. Pembuka jalan buat Om Gilang, Papa Eki gitu. Buat ke Mama Ayah, Tante Nas. Betul. Memang tapi ayah nyalinya gede banget ya buat ibu ya. Iya betul.
Karena ya Ayah itulah, memperjuangkan ibu banget, Masya Allah. karena ayah yakin ini ibu yang terbaik. Karena ayah juga jatuh cintanya sama ibumu itu bukan hanya fisik ya, pertama fisik emang. Ayah awalnya jatuh Tapi cinta sama ibu tuh gimana sih? iya, karena Yakin dia nih bintang ibu. film keren gitu kan. Tapi banyak yang mau sama dia juga kan, harus berkompetisi. Ayah ya biasalah. Yang laki-laki harus berkompetisi kan ya. Tapi ya pada saat ayah dapat kenalan sama dia, ayah punya keyakinan ini bisa jadi bukan hanya pacaran tapi lebih jauh dari itu. Terutama aku ngelihat luar biasa pada saat itu ayah kan jauh dari kegiatan agama. Ya, Ya rocker banget remaja ya pada dulu. saat iya benar. Waktu main film bareng sama ibumu, kita belum jadian. Orang break, ya orang break kan biasa kan kita makan dan gitu, ngobrol sama sutradara, ngobrol sama pemain dan sebagainya. Pokoknya ya inilah. Dia sholat ngaji. Masya Allah. Ayah lihat itu. Di antara kesibukan hektik itu. Iya, di antara ayah juga pada saat itu nggak deket dengan suasana seperti itu ya. Gila, ini kok adem banget nih perempuan ini, luar biasa. Masya Allah. Dari situ ayah berikrar, ini harus jadi bini gua lah, supaya gue jadi lebih baik juga sebenarnya. Jadi ibu tuh menyelamatkan ayah sebenarnya tuh. Jadi dan ayah punya begitu kenalan, ngerasa oh ada ininya juga, ada respon dan sebagainya. Tapi ya terutama orang tuanya yang nggak suka ayah, which is normal lah. Orang tua mana yang suka sama anak band, iya kan? Tapi kata orang dulu, anak band tuh bukan pilihan orang tua, tapi anak band selalu dapat apa yang dia mau. Wow. Ayah juga bingung gitu. Itu kejadian, itu antara fakta sama ini ya. Ayah punya keyakinan juga seperti itu. Dan ibumu belain, ini anak band kan emang pakaiannya lusuh, robek-robek dan sebagainya. Tapi saya bilang saya nggak mau pura-pura depan bapak kamu gitu loh. Dia harus terima isi kepala saya juga. Saya ini sekolah juga kan gitu ya. Akhirnya diperkenalkan ya, berproses mulai dari nggak suka, dilepas anjing dan sebagainya. Akhirnya ya ada kesempatan ngobrol. Ayah tuh selalu ngejar kalau ada dia tuh ayah ajak ngomong gitu, walaupun dia ngeles terus gitu, nggak suka kan Maya. Tapi opa kan keras banget. Keras banget. Tapi ya itulah karena ayah punya keyakinan ini saya harus. Ayah nyalinya menikah. Besar banget ya. Ya ayah juga berharap kalian tuh dapat jodoh yang seperti itu. Ya, Masya Allah. Memperjuangkan untuk hak, memperjuangkan untuk mendapatkan perempuan yang terbaik yang kita dititipin sama Allah. Jadi sekarang ayah merasa beruntung ya. Semua perjuangan itu ada hasilnya. Anak-anak yang luar biasa, insya Allah soleha kalian berdua ya. Apalagi gitu ya maksudnya. Ibu ya pada saat itu ya sampai nggak apa-apa nih ya cerita ya sama kamu ya. Kan ibu dia abis kalau break gitu, abis nggak ada kegiatan, dia aktif di pengajian. Masya Allah. Nah pengajiannya Kiai Jaka Surya, orang Banten nih kebetulan. Ayah kan orang Banten, dia kenal sama kakeknya ayah, Muhammad Mu'min. Jadi ya pada saat ayah terus pengen deket-deket sama ibunya di pengajian itulah. Oh, ayah jadi ikut ngaji walaupun nggak bisa ngaji gitu lah. Ya Allah mungkin akan mengampuni saya, tapi di situ saya belajar jadi pencerahannya di situ. Makanya ayah bilang ibumu menyelamatkan ayah tuh bukan kata-kata yang basa-basi, bukan, real itu. Jalannya ayah Allah tuh seperti itu. Dari ayah punya motivasi hanya supaya deket-deket dia pengajian, apapun aku lakukan. Iya kan? Ini kebetulan pengajian bagus. Masya Allah. Akhirnya ayah merasa direkomendasi juga nama kiainya kan. Ini turunannya bagus nih katanya nih. Wah ya jadi harus layak dong. Harus layak dong walaupun nggak tahu banyak kan, harus layak. Ayah kejar dari situ. Ikut terus bagaimana akhirnya di blessing di situ juga. Dan kan ibunya Marisa juga di pengajian itu juga ya kan. Eyangti. Di situlah ayah berproses dengan segala cara ya. Ya namanya juga rockers ya, nggak ada matinya lah istilahnya. Tapi insya Allah ayah pilih yang benar, dan ini terbukti. Masya Allah.
Masya Allah. Pilih yang terbaik yang ayah bisa Baru tahu. lakukan. Iya. Tapi emang aku tuh melihat sosok ibu itu prinsip banget ya. Masya Allah, kayak sekarang apalagi pas ibu nggak ada, aku tuh jadi ngerasa punya ibu yang berprinsip tuh precious banget. Betul. Masya Allah, kayak misalnya ibu tuh concern banget dan ngwajibin pokoknya buat keluarga kita harus dari sumber yang halal dan thoyyib. Iya, betul. Titik kritis kehalalannya harus diperhatikan, Betul, gini-gini sampai kalau aku mau ngasih oleh-oleh dari aku liputan zaman aku nge-host Muslim Traveler, ibu lihat kandungannya sama ada apa license halal enggak, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau nggak ada, ibu jadi kuliahin aku tentang Betul. titik kritis kehalalan gitu. Kayak aku tuh pada saat itu nganggapnya repot banget ya. Iya. Kayak, Bu, nggak santai, repot. Ya udah akhirnya aku kasih Dan mimin ibu aku. sangat scholar banget ya. Iya, dan Kalau kita salah ngucapin bahasa Inggrisnya diperbaiki sama dia tuh. dikasih link jurnal. Iya. Ya Allah, kamar dan kantor aku berantakan, ibu kasih link jurnal, paragraf ini di highlight. Kalau misalnya kantor atau kamar lebih rapi, itu bisa lebih jernih dalam berpikir. Betul. Gitu. Kayak oke, aku beresin gitu. Cuman pada saat itu aku nganggap ibu tuh kayak ini ya, selain prinsip tuh kayak repot gitu. Iya. Cuma sekarang tuh semua yang ibu lakuin tuh kalau sebelum tidur aku kayak selalu keinget, bener. itu tuh luar biasa loh ya, precious. Kayak ngedidik anak itu semua ada rujukannya. Bahkan kalau ayat apa ada rujukannya. Kayaknya mungkin kebiasaan bikin jurnal gitu ya, apa riset. Jadi bikin footnote kan, merujuk. Jadi nasehatin pun ada rujukan yang dulu aku pikir nggak santai, tapi sebenarnya itu tuh precious. Iya, betul. Masya Allah. Sangat. Aku nyesel banget sih dulu, ego Jadi, aku tuh kalau gede sama ibu tuh ibumu banyak banget aku itu nyesel. Perfeksionis. Iya banget. Ya, itu salah satu hal yang poin yang positif yang diajarin kakekmu ya. Apa? Sama ibumu itu sangat teliti, perfeksionis gitu. Ayah fleksibel orangnya, makanya kita cocok, saling melengkapi. Kalau dia terlalu mikir, wah ini menyesali, kok ini begini seharusnya bisa begini, ya sudahlah nanti kita bisa begini. Ayah begitu, sehingga ibu juga dapat solusi dari ayah gitu loh. Ibu kayak Ya, lebih kan? santai sih kalau sama ayah. Nah, makanya kita gabungan yang sangat cocok. Tapi ayah juga sangat membutuhkan orang-orang yang seperti ibumu itu. Tep gitu. Jadi tahapnya jelas. Kalau nggak kita terlalu fleksibel juga nggak bagus kan. Ya, fleksibel tuh ada ukuran tertentu aja di saat-saat tertentu aja. Tapi yang namanya benar salah tuh tetap benar salah. Ya kan? Tahapan juga harus disesuaikan dengan perencanaan kita gitu kan ya. Nah, paling ada kontingensi lah gitu loh kalau mau itu. Nah, ibu tuh orangnya sangat berpikir akurat ya soal seperti itu gitu. Jadi kita sangat cocok banget gitu loh. Saling melengkapi gitu loh. Jadi ya kalau Ciki ngerasa seperti itu ya itu sekarang kamu sadarin kan semua itu manfaat dan benar. Manfaat banget. Tapi emang pada prosesnya konflik selalu ada, itu wajar. Aku tuh kamu banyak menyesal juga penyesalan wajar. loh ya Allah. Tapi kamu juga harus tahu akhir sila tuh manfaat dan benar. Aku nyesel, aku tuh kayak belum dikasih kesempatan sama Allah sih buat kayak lebih patuh gitu. Nah sekarang kamu bisa kerja sama Dede ini untuk membayar kesempatan itu. Ibu kan masih punya kan cuma 3 ya kan, doa anak yang solehah. Kamu harus solehah kalau doanya menyampai sama ibu itu akan meringankan ibu. Ilmu ibu selalu ajar dan mengajar. Itu paling perfect itu. Sama satu lagi sedekah. Aku tuh rasanya aku tuh pengen jadi soleha buat ngebayar dosa-dosaku ke ibu. Harus. Itu tuh kacau banget rasanya. Itu bagus. Aduh. Nggak apa-apa. Gini amat gue jadi anak gitu. Iya. Tapi jangan juga terlalu emosional menyalahkan diri sendiri karena nggak ada untungnya itu. Jadi bawa vibe itu ke kalau mau balas dendam terhadap diri sendiri ke hal yang positif. Dan itu akan terasa terbayar pastinya. Iya. Ketimbang hanya menyalah-nyalahin terus gitu. Allah juga marah sama kamu nanti. Allah nggak suka kalau kita menghina diri kita sendiri. Iya kan? Gagal. Allah nggak suka itu. Iya kan?
cari solusinya untuk bisa memperbaiki dengan ya cara-cara kebaikan banyak sekali. Itu kita bisa bayar, itu kita bisa tebus itu. Siap, insyaallah. Ayah, ibu kan sayang banget ya sama dompet duafa. Awalnya ibu berkegiatan sosial tuh ayah tahu nggak sih gimana? Ibu dari muda sangat peka terhadap masalah Dan sosial. ibu kan giver banget ya. Iya. Orang suka apa langsung dikasih, hal-hal yang dipakai tuh Semuanya pulang-pulang dikasih. bisa jadi nggak pakai apa-apa karena Iya. tas. Aku tuh inget ya pernah ada orang suka tas ibu kan, ya emang ibu kan dari ujung ke ujung UMKM, kalau nggak UMKM bikinan anaknya, which is aku Iya, kan, iya, aku iya. kan bikin gini-gini kan Iya, sebenarnya buat iya, ibu betul, kan betul. gitu. Mbak Marisa tasnya bagus, ya ambil. Terus ibu pulang tuh pakai tote bag gitu. Ibu tasnya kemana tadi, ada orang suka gitu. Ibu tuh Iya, kan betul. segiver itu ya. Iya. Itu tuh asal mulanya gimana sih? Dan suka berkegiatan sosial gitu. Sama dompet duafa sering banget ibu. Iya, asal mulanya juga karena Apa emang ayah kenal ibu udah segiver itu, sepemberi itu orangnya? pasti bakat itu ada. Ya orang harus punya bakat dulu untuk bisa menjadi peluang ya, untuk bisa diperlebar lagi. Selain itu kan dia hobinya kan di komunitas pengajian itu kan. Pasti ngomongnya hal-hal yang baik dan bicara hal yang sosial juga di situ kan. Bagaimana cara kita bisa bermanfaat buat banyak orang gitu kan ya. Saya rasa dari situ dia pelihara terus, dia tingkatin terus kepedulian sesuai dengan ilmunya yang naik terus kan. Ya, ibu S2-nya ada 5 ya kan. Iya. Tapi dia pakai buat kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermanfaat buat orang lain. Kalau dia bantu UMKM tuh benar-benar dia nggak dapat apa-apa, dia beri semua ilmunya, networkingnya dan segalanya itu. Sampai dibikin highlight di Instagramnya. Iya. Aku baru ngeh. Jadi iya, makanya waktu terakhir Ustadz Sansi Ali itu yang dari Amerika New bilang York. kehilangan seorang mujahidah. Itu ayah benar-benar, ya Allah, aku nggak kira segitu hebatnya ibu. Masya Allah. Untung ayah nggak sia-siain. Ayah tuh memberikan yang terbaik banget. Deserve yang terbaik buat dia. Dia bisa optimal ya. Cuman terakhir satu step lagi dia pengen jadi profesor. Dan itu ya kalau dia jadi itu tentunya lebih banyak lagi yang akan dia bisa berikan sumbangsi kepada halayak ramai ya. Ya, itulah orang punya rencana lain yang ayah juga nggak ngerti. Cuman mungkin nanti ayah ngerti sejalan dengan penambahan iman dan kepahaman ayah terhadap rahasia Allah ini semua gitu. Ya Allah. Nah, aku ngeliat ya, hidup ibu tuh zigzag banget, tapi terus berproses. Kan ada potongan-potongan video ibu yang pas ibu meninggal jadi viral kan ya. Salah satunya nasihat ibu waktu ibu lagi ngisi di mana tentang hidup itu harus zigzag, harus berstrategi. Kalau mentok ke sini, sini Kan walaupun ada ujungnya. Iya, betul. Dan kalau ibu ngajarin ke anak-anaknya, aku sama Mbak sama kakak, itu hidup itu ya bukan kayak roda tapi kayak spiral, muter tapi sampai ke atas betul. gitu. Dan aku kan ngeliat ibu juga maksudnya awalnya dari artis, terus jadi politisi, terus jadi pengajar, sampai pas meninggal ibu jadi asokprof ya, associate professor, itu dengan banyak jurnal di Google Scholar-nya. Itu ayah ngeliat ibu berproses gitu, kayak gimana sih ya kisah dibaliknya, karena yang benar-benar mendampingi itu kan ayah ya. Dan ayah tuh benar-benar support. Ibu laptop rusak apa, ayah ini ayah tuh ibu apa, ayah sangat mendukung. Ibu tuh butuh apa, langsung ayah ini provide. Walaupun ibu kadang kayak pengen bayar balik apa, cuma ayah tuh kayak nggak usah transaksional, saya tuh cinta kamu gitu, kayak apa, mungkin ibu tuh suka nggak enak ya, padahal kita tuh pengen dia sayang sama orang ibu gitu. yang punya pekerjaan dan berkemampuan juga. Tapi kan ibu juga ya yang ngajarin ayah agama. Agama kan bilang uangmu, uangku, uangmu. Ya kan? Jadi itu ayah terus ngomong seperti itu. Itu kewajiban. Apalagi dengan cinta ya, sejati gitu. Ditambah lagi ya udah jadi lebih nggak ada batasannya itu. Sebenarnya ibu mau berkembang kayak apa, ayah pasti support karena she deserve that. She deserve that.
itu hak dia sebenarnya yang Allah titipin lewat suaminya. Ayah selalu mengingatkan itu, jangan punya ngerasa kamu jadi ini terlalu tergantung, nggak ada cerita itu. Pertama emang aturan main seperti itu, kedua itu dia she deserve that gitu loh. Dia layak, bahkan yang ayah berikan masih belum ada apa-apanya sebenarnya. Dia layak lebih dari itu, nak. Dia perjuangannya luar biasa. Aku tuh pengen ya, aku kan hampir selalu ngebekelin ibu kalau ketemu teman-teman akademisi kan, kalau keluar kota ngebekelin pakai Cikigo buat buah tangan, karena ibu kan sering banget seneng banget ngasih orang sesuatu kan. Betul. Tapi ternyata pas ibu meninggal, kata mimin aku, ini ibu suka diam-diam bayar tapi kita nggak boleh kasih tahu Kak Ciki gitu. Terus aku sampai, ya Allah Fen, aku tuh anaknya, aku tuh menurut aku uang ibu tuh nggak laku di aku gitu. Aku mau kalau naktir ibu juga aku cepet-cepetan bayar biar ibu tuh nggak sempet bayar. Cuman ibu tuh kayak kenapa ya sama uang anak-anaknya kayak nggak pengen. Padahal aku tuh pengen. Gini sayang, ibu itu kan pengen dulu gitu. Ibu tuh orang yang sangat mandiri. Iya, tapi sebagai anak tuh pengen jajanin. Bahkan dulu ibu sebelum ayah menikah sama dia, penghasilan dia lebih gede dari ayah. Mobilnya lebih bagus daripada ayah. Habis preman baru ayah dapat berbagai lagu itu, dapat berbagai macam penghargaan, baru itu kita punya aset lebih, ayah bisa ini lebih baik gitu loh. Tapi pada saat dia menentukan menikah dengan ayah, aset dia lebih gede dari ayah. Itu ibumu. Jadi dia udah terbiasa dengan apa-apa yang dia punya gitu. Jadi ya wajar kalau dia seperti itu gitu, nah, karena emang dia independen banget gitu. Dan hidup dia sederhana, hidup dia buat orang lain banyak ini. Insya Allah. Ya kalau itu sih mungkin kenapa begitu, sesuai dengan perjalanan dia mencari ilmu syariah ya. Mungkin di situ dia mendapatkan manusia tuh sebaik-baiknya seperti apa sih gitu ya. Ya orang makin memperdalam itu kan, dunia itu makin kecil kelihatannya. Karena kan ibumu udah kalau bicara ngomong akhirat tuh kayak ngomong besok kita mau kemana ya gitu. Udah direncanain sama dia semua gitu. Ya aku gak kuat dengernya kadang-kadang. Emang ayah juga gak kuat, tapi ya segitu hebatnya ibumu. Makanya kalau dibilang mujahidah tuh emang gak berlebihan. Hebat. Cuma ayah juga keren, semua kebutuhan ibu ayah provide. Ibu maksudnya ya, itu ayah selalu hadir dampingin ibu. Ayah sama ibu tuh kayak selalu bersama 11-12 kayak bestie gitu. Kalau aku sama kakak sibuk sendiri, ayah ibu jalan berdua kemana gitu. Iya, gimana ayah butuh ya. Dan semua kebutuhan ibu tuh berdua ayah provide yang masya Allah gitu loh. Dan ibu tuh memberikan cinta yang full ke ayah. Ibu tuh sebelum meninggal tuh beberapa kali pesennya tentang ayah semua ke aku. Kalau ada orang nanya apa sih, kan terakhir kita juga dapat beberapa kali sebagai family terbaik dari stasiun TV macam-macam. Tapi kita berdua tuh nggak ada rencana untuk jadi panutan, gitu nggak ada, karena kita tahu bahwa yang namanya rumah tangga tuh nggak ada yang terbaik, nggak ada, pasti ada kurang-kurangnya semuanya. Kita juga banyak kekurangannya, nak, ya kan? Kalau kamu tahu sendiri kan, ya, saya juga nggak selalu bersetuju sama ibu, tapi kita jalanin terus untuk mencapai manfaat output yang terbaik gitu loh. Jadi ya kembali lagi kalau soal itu, jawaban ayah sih karena ayah yakin itu yang terbaik buat ayah, dan ayah mensyukuri, dan ayah tahu bahwasannya itu titipan dari Allah yang terbaik, ya itu lakukan. Makanya ayah terakhir bilang she deserve that gitu loh, bahkan she deserve more than that gitu loh. Tapi bedanya sama ayah, walaupun ayah nggak terlalu kaya raya gitu kan, ayah bisa memenuhi semuanya itu gitu loh, dan keinginan dia sedetail-detail apapun gitu loh. Dan ibu kalau sama ayah tuh bahagia banget. Amin. Nggak terlalu serius gitu. Ayah kan suka ngelucu terus. Seneng aku lihatnya ya.
Jadi emang kalau kembali lagi banyak kan artis begini, ya mungkin kita artis, pekerjaan kita artis emang. Hidup kita orang biasa. Gitu, emang nggak punya keinginan untuk jadi ini itu panutan, nggak ada. Rumah tangga itu sama semuanya, ada lebih ada kurangnya. Itu kayak penilaian orang aja. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari itu. Dia bilang, oh di rumah tangga lebih bagus dari saya, padahal sih dia nggak sadar, dia secara kualitas mungkin dia lebih bagus, cuman karena dia ngeliat hal-hal yang dia nggak punya, orang lain punya. Itu aja sih sebenarnya kan. Tapi aku lihat ayah ibu ya, aku tuh belajar bahwa cinta itu kata kerja. Karena ibu tuh effort banget untuk tiap hari menumbuhkan cinta. Ke ayah, ke ibu tuh nggak pernah jelek di rumah ya. Jarang dasteran, terus di rumah aja pakai make up, matchingin cikigo. Ibu ke kantor aku, hari ini pakai kerudung apa ya? Sesuai dengan perintah agama. Biar ayah suka gitu. Ibu ambil aja terserah bu. Ini bagus pakai outer ini bu gitu. Maksudnya di rumah tuh ibu kayak selalu kayak mau pergi gitu, dan ayah juga selalu memberikan sedetail apapun yang ibu butuhkan gitu. Wah bener-bener aku ngeliat ayah ibu sampai akhir hayat itu sangat memperjuangkan cinta masing-masing. Itu semua tuh tidak muncul gitu aja, tapi aku lihat effort ibu luar biasa. Aku lihat effort ayah juga luar biasa. Kayak ibu tuh menciptakan rumah yang nyaman, bersih teratur tuh biar ayah seneng gitu. Dan ayah nge-provide semua yang ibu butuhin juga biar ibu seneng. Jadi emang aku belajar banyak dari ngeliat ayah ibu sih. Nggak ada yang perfect, tapi dua-dua tuh saling memperjuangkan cinta. Betul. Satu sama lain tiap hari. Wow. Itu kata kuncinya. Saling memperjuangkan cinta masing-masing. Jadi ya kalau dulu kan banyak orang di tengah jalan masalah begitu quit, langsung saling menyalahkan. Nah kita saking besarnya cinta kita, perbedaan tuh nggak jadi masalah gitu. Konflik nggak jadi masalah, bahkan konflik jadi nilai tambah dalam kualitas untuk memperkuat rumah tangga gitu loh. Kita jadi udah tahu semua nih mengenai kamu siapa, saya siapa gitu loh. Jadi proses untuk menyatukan kita semua itu. Semakin banyak perbedaan, semakin keinginan untuk menyatunya semakin besar gitu loh. Bukan langsung memilih, wah orang lain lebih bagus. Nah kita nggak begitu gitu, karena percaya yang namanya, mungkin ayah pernah cerita sama kamu, begitu ayah menjemput ijab kabul, ayah udah menyertakan din Allah ya, ini nggak sembarangan itu, nanti di akhirat diminta apa namanya, pertanggungjawabannya pada saat ijab kabul itu. Jadi iya ayah sampai mengartikan rumah tangga tuh sampai sejauh itu. Jadi kalian nih titipan-titipan yang terbaik ya. Sebenarnya ayah sering cerita juga sama kalian, kenapa kalau ayah sungguh-sungguh dalam rumah tangga gitu, karena ayah pengen dapat poin dari Allah. Lu nggak sembarangan nitipin makhluk yang terbaik ya sama orang ya. Dia nggak akan memberikan sama orang yang nggak mampu, yang nggak punya kualitas atau nggak sungguh-sungguh dan sebagainya, ya kan? Karena ayah pengen punya dedikasi, punya prestasi sama Allah. Oke, titipan kau, aku perjuangkan sebaik-baiknya. Sampai terakhir ibu meninggal pun ayah ridho, ikhlas, saya kembalikan lagi. Walaupun ayah hancur, tapi ayah tahu ayah nggak berdaya. Tinggal ayah nanti belajar aja lagi. Kenapa sih ini? Maksudnya apa sih? Sampai hari ini belum tahu, belum paham betul gitu, iya kan? Tapi yakinlah ini yang terbaik, itu aja. Karena rencana Allah tuh kadang kita nggak, sering kali dengan kemampuan pemikiran kita, pemahaman kita dan ilmu kita belum nyampe ke sana. Gitu. Iya. Tapi yakini aja udah dulu. Ayah kan terakhir ya sebelum ibu meninggal, secara tiba-tiba ibu tuh ada program sama Dompet Duafa wakaf untuk Bunda, dan aku tuh inget banget pesen ibu. Jadi gimana biar orang tuh kalau nanti nafasnya udah berhenti di dunia, pahalanya terus mengalir. Salah satunya lewat wakaf. Ibu tuh ngajarin aku banget tentang wakaf ini. Bahkan ibu
suka ngasih link risetan apa macam-macam tentang wakaf gitu. Dan ibu ngejalanin program wakaf untuk bunda ini dengan dompet duafa. Dan aku tuh ngerasa pas ibu tiba-tiba Allah ambil ya, ini nih satu-satunya cara buat aku berbakti, gimana biar aku tuh bisa meringankan ibu di akhirat gitu loh ya. The only way hanya lewat wakaf. Dan ya apa ini ibu udah mempersiapkan sampai kayak ngejalanin program ini sama dompet duafa. Kalau dari pandangan ayah gimana? Iya, ibumu tuh karena emang kualitas daripada ilmu keagamaan itu sangat mumpuni ya. Hal kayak begini udah dia lihat gitu loh. Dengan dulu waktu kita masih mudanya masih suka jalan-jalan, anak muda lah gitu sama-sama. Tapi dia udah punya kepedulian untuk melakukan kegiatan sosial, apalagi di bidang keagamaan. Ya. Itu sekali lagi deh itu, ayah ikut-ikutan aja sih sebenarnya. Yang penting bisa jalan sama bini gua gitu kan ya. Tapi ya dia juga menyadari ayah dalam berbagai proses itu ya. Itulah jalannya Allah ya. Nggak harus kita dapat satu ini yang besar, momen yang kelihatannya hijrahnya seperti apa. Ya dari seperti ini ya bisa gitu. Ya, misalnya suatu saat tuh habis menikah tiba-tiba ada kesempatan kita haji, gitu, punya ini kemampuan dan sebagainya. Saya masih malas-malasan kan, ngerasa belum saatnya lah gitu ya. Biasalah anak muda seperti itu, pikirannya kan kebanyakan sangat pragmatis. Tapi di akhirnya dia bilang, saya naik haji dengan kamu atau tanpa kamu. Wow, ya, prinsip banget ibu. Prinsip. Dan di situ ayah akhirnya ayah ikut. Karena cinta. Iya. Kan terus jadi cinta Allah memalukan ya. Enggak lucu. Tapi nggak apa-apa, ini ayah harus jujur ini. Disitulah kerjanya Allah ya. Saya hanya khawatir nanti di sana kan orang Arab suka. Ayah pikir dulu kan banyak cerita-cerita gimana gitu ya untuk istri sendirian gitu. Wah, dia apa ini bini gue nih, sayang banget itu kan. Ya gue ikut udah, jalanin. Tapi dalam prosesnya di situ ayah ditunjuk jadi ketua regu, udah gitu. Labbaik Allahumma labbaik ala syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu begitu dibisikin sekali udah langsung apa lah ya. Wow, jadi ketua kan suaranya paling rockers lah gitu. Jadi kamu coba pimpin ini rombongan. Wah, serius. Iya kan malu kalau nggak bisa juga. Terus ayah pede udah. Mantap. Dibisikin langsung ayah. Terus juga pernah kejadian kita janjian kan laki sama perempuan harus pisah. Nanti pulangnya kita ketemuan di sini ya. Udah nih. Ini ada menara nih. Begitu kelar sholat, ibu nggak ada di situ. Ayah panik, waduh ini jangan-jangan diapain, diinin sama orang sana dan sebagainya deh. Udah mulai berpikir kayak gitu. Akhirnya ayah udah sampai sangat depresi. Ayah ikhlaskan, ya Allah kalau emang begini, kalau emang dia nggak pantas buat saya mungkin, ya nggak apa-apa lah, yang penting dia hidup gitu loh. Maksudnya jangan sampai ada apa-apa gitu. Tapi akhirnya ketemu di hotel. Lucu banget. Iya. Jadi bisa digelapin tuh pemikiran kita. Ayah kan sana buat jagain dia. Jangan sampai nggak ada apa-apa sama dia. Tapi Allah bilang beda kan. Nggak semua orang yang kamu rencanakan kamu bisa mampu. Emang kamu siapa gitu. Dia ngatur gitu. Di saat itu tuh ayah ngerasa dapat pelajaran. Oh ini cuma titipan Allah. Ya Allah. Itu kita sepintar apapun, sekaya apapun, sebisa apapun kemampuan kita, tanpa ada izin dari Allah nggak bisa terjadi. Ya buktinya sekarang ibumu dipanggil duluan. Bisa apa ya? Insya Allah. Walaupun rencana udah kita bikin semuanya. Iya. Bahkan sebelum meninggal pun ibu ngejalanin program wakaf untuk bunda ini. Iya, wah kembali ke situ bener. Wakaf untuk bunda itu bagus banget ya.
Ayah ngelihat, makanya ayah kan ikut-ikutan juga ngeramein juga di situ kan. Ada buat wakaf sumur, Dan terus ini, ambulans Palestina. Ini juga memperluas supaya Wakaf masjid. potensi wakaf ini bisa berkembang seluas-luasnya ke setiap orang yang punya keinginan untuk memberikan kontribusi di sini. Kalau dulu kan wakaf hanya bicara, oh kita punya tanah kasih, punya rumah kasih, punya mobil. Nah bagaimana orang yang pengen berdedikasi di wakaf cuman belum sampai ke situ gitu. Nah adanya program wakaf tunai ini benar-benar bisa melenturkan dan memperbesar peluang orang untuk melakukan kegiatan amal wakaf ini. Iya. Jadi ini bagus banget ini. Ini harus didengung-dengungkan terus gitu. Supaya semua perintah Allah mengenai zakat, ibadah, infak itu benar-benar bisa berjalan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Nah, ini kan produk ini ada sesuai dengan kebutuhan zaman. Iya kan? Benar. Nah, karena dulu mungkin belum merasa perlu, tapi sekarang ini perlu banget. Iya. Jadi orang mempunyai kebanggaan juga dong, selain zakat, saya udah wakaf, Wakaf udah ya. wakaf. Dan wakaf itu pahalanya kan ngalir terus. Betul. Walaupun kita udah nggak ada di dunia. Iya. Dan kita bisa wakafin atas nama ibu. Betul. Ibu Let's kita do it. masing-masing atau siapapun yang kita sayang yang udah nggak di dunia, Masya Allah. Dan dengan adanya program wakaf untuk Bunda ini, jadi dari wakaf tunai lalu diproduktifkan oleh dompet duafa. Jadi itu sebenarnya lebih simple buat kita. Benar. Wow. Benar. Dan macam-macam banget, ada Iya. buat masjid, ada buat sumur, ada buat ambulans Palestina dan lain sebagainya. Ibu kan concern banget ya sama Palestina. Betul banget. Memudahkan Jadi memang di setiap situ orang untuk perlu berwakaf. profesionalisme ya. Jadi kalau zaman dulu kan kita melakukan ini sendiri kali ya. Uang-uang kita sebarkan sendiri ya, which is nggak optimal juga gitu. Dengan ada profesional di sini ya sangat optimal gitu pengelolaan dan sampai pada tepat sasaran itu yang Masya penting. Allah. Ayah, terakhir sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, ada pesan terakhir ibu nggak yang ayah ingat? Walaupun tiba-tiba banget ya. Atau maaf. Iya. Atau mungkin sebenarnya terakhir kan kita sama-sama ngobrol. Ya itulah. Iya kan, ibu kan Kasual meninggal dalam banget, keadaan sehat, nggak sempet ngomong berdua aja begitu. Tapi terakhir kita ngomongin sama-sama berempat. Itu aja semuanya. Aduh. Dia pengen ya apa yang kalian menjadi calon ibu yang baik, menikah dengan orang yang soleh gitu ya, punya rumah tangga, udah gitu ya tetap berada di dunia pendidikan bermanfaat buat orang lain juga, ya kan? Ya, walaupun ada di bisnis juga mungkin kita punya pikiran tujuan dengan kita mendapatkan keuntungan lebih besar, kita bisa memberikan lebih banyak lagi kepada orang yang butuhkan. Itu penting. Seperti itu kan ibumu, ya pesan. Karena dia kalau materialistik kayaknya dia orang yang nggak dia ceritain ke orang lain dan dia bisa melakukan itu sendiri dengan kebutuhan dia karena dia juga orangnya sederhana kan. Saya rasa ya itu ya mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah. Biar gimana itu kan urusan Allah kan ya. Jadi kalau memang semuanya itu Allah rencanakan, kita yakini yang terbaik aja. Yang kita bisa lakukan adalah ikhtiar aja seperti itu. Siap. Aku berusaha. Siap. Maafin aku masih banyak salah. It's okay. I love you. I love you so much. Dadah teman-teman, jangan lupa terus like, subscribe, tungguin video-video lain dari Dede TV, Dompet Duafa TV. Dadah, sampai jumpa, assalamualaikum. Waalaikumsalam.